Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rahmadani dengan NIM 21044113334 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas data mining. Soal yang pertama, deskripsikan mengenai definisi dan konsep data mining dan berikan contohnya. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menentukan pola yang baru dan berguna. Adapun konsep data mining adalah yang pertama, konsep data mining di bidang kesehatan. Contohnya seperti prediksi penyakit hipertensi, kehamilan dengan teknik decision tree. Yang kedua, konsep data mining di bidang pendidikan. Contohnya seperti data siswa-siswi yang memperoleh beasiswa. Yang ketiga, konsep data mining di bidang telekomunikasi. Contohnya seperti rekening bank, properti, hingga transaksi keuangan. Dan keempat, konsep data mining di bidang ilmu biologi. Contohnya seperti data populasi hewan yang hampir punah atau sudah punah. Soal yang kedua, jelaskan salah satu jenis dalam processing atau pemrosesan awal, disertai dengan contohnya. Processing merupakan salah satu tahapan dalam melakukan mining data sebelum menuju ke tahap prosesian data. Data mentah akan diperoleh terlebih dahulu. Data processing atau pemrosesan data awal biasanya dilakukan melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pengertian lain menyebutkan bahwa data processing adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan. Data processing dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, data transformasi, dan data reduction. Data processing ini digunakan karena dalam data real-time database seringkali kita lengkapi dan tidak konsisten sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang akurat. Selanjutnya, materi yang ketiga, normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero main unit variance dan pendekatan jangkauan 0,1 pada data berikut. Nah, di sini sudah ada data yang saya buat, di mana ada fitur pertama, fitur kedua, dan fitur ketiga. Langsung saja kita mencari nilai total. Nah, untuk mencari nilai total, kita menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung C7 dibagi C10 belas kurung, terus enter. Setelah mendapatkan nilai total, kita beralih kepada nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung C7 bagi C10 belas kurung, terus enter. Setelah mendapatkan nilai total dan nilai rata-rata, kita beralih kepada nilai variansi. Untuk mencari nilai variansi, kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama, zero main unit variance, dan cara kedua, cara pendekatan jangkauan 0,1. Pada zero main unit variance terdapat tiga fitur, fitur pertama, fitur kedua, dan fitur ketiga. Pada fitur pertama, kita menggunakan rumus sama dengan dalam kurung C7 dikurang C12, di mana C7 nilai dari fitur 1 dikurang C12 nilai dari rata-rata, balas kurung pangkat 2, terus enter. Dan seterusnya, begitupun dengan fitur kedua dan fitur ketiga. Setelah itu kita mencari total dari fitur pertama dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung G7 titik 2 dibagi G10 balas kurung, terus enter.
Setelah itu kita mencari nilai variansinya dengan menggunakan rumus square dalam kurung G12 belas kurung terus enter. Dan seterusnya, begitupun dengan variansi fitur pertama, fitur kedua. Selanjutnya kita beralih kepada cara yang kedua, yaitu cara pendekatan jangkauan 0,1, di mana ada fitur pertama, fitur kedua, dan fitur ketiga. Untuk mencari nilai dari fitur pertama, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung C7 dikurang C12 belas kurung, di mana C7 nilai dari fitur pertama, C12 nilai dari rata-rata dibagi dengan G13, di mana nilai dari variansi, terus enter. Dan begitupun seterusnya, fitur kedua dan fitur ketiga. Dan materi yang terakhir yaitu hitunglah jarak Euclidean dan jarak Chebyshev pada data multi atribut berikut. Nah, di sini sudah ada data yang saya buat, di mana pada poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga ada atribut X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai jarak Euclidean pada nilai Pi1, kita menggunakan rumus sama dengan square ABS pangkat 2, terus enter. Dan seterusnya, begitupun dengan Pi2 dan Pi3. Selanjutnya, untuk mencari jarak Chebyshev pada Pi1, kita menggunakan rumus sama dengan max ABS, terus enter. Dan seterusnya, begitupun dengan pada Pi2 dan Pi3. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.